Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti setelah kalian mengamati video ini, kalian nanti mampu menganalisis kedudukan garis terhadap lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Untuk berbicara ini, kita harus mengamati gambar berikut ini. Coba, ada satu buah lingkaran, di mana lingkaran ini kita sebut sebagai L. Di L ini ada satu buah garis yang kita sebut sebagai G. Jika kita amati antara lingkaran dan garis, di sini ada dua titik yang bertemu pada lingkaran ini. Maka di sini kita anggap sebagai titik A, titik B. Maka jika ada yang seperti ini, maka kita katakan bahwa lingkaran atau garis memotong lingkaran pada dua buah titik. Memotong lingkaran. Sedangkan jika ada lingkaran dengan garis yang seperti ini, karena dia hanya terdapat satu buah titik saja di sini, maka kita sebut sebagai menyinggung, di mana antara lingkaran dan garis ini hanya bertemu pada satu buah titik, di mana titik kalau kita tarik di sini selalu tegak lurus. Ini dikatakan sebagai lingkaran atau garis G menyinggung daripada L. Lalu, apabila ada lingkaran seperti ini, kemudian ada garis G yang ternyata tidak menyentuh, tidak menyinggung, ataupun tidak memotong. Jadi ada hubungan garis seperti ini. Apa yang terjadi dengan garis yang seperti ini? Kita katakan bahwa hubungan antara lingkaran dengan garis ini sebagai garis G yang tidak memotong ataupun menyinggung daripada L. Jadi ini kondisi yang tidak memotong ataupun menyinggung. Nah, kita cari hubungannya. Bagaimana kita mengetahui kalau garis tersebut memotong, menyinggung, selain dari grafik tadi, kita bisa mengamati dengan cara melakukan substitusi, di mana persamaan garis adalah Y sama dengan AX plus B, sedangkan persamaan lingkaran kita anggap dalam bentuk umum ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan melakukan substitusi antara garis terhadap lingkaran di sini, maka kita akan mendapatkan hubungan daripada keduanya. Mensubstitusikan ya, berarti mengganti variabelnya. Apakah variabel di sini yang boleh diganti hanya Y saja? Tidak. Kalian bisa mengkondisikan ini X sama dengan dan seterusnya. Tergantung dari kebutuhan dari permasalahan yang kalian dapatkan. Jadi boleh Y sama dengan, boleh X sama dengan. Nah, sekarang kita anggap ini adalah Y sama dengan. Berarti kita mengganti nilai Y-nya menjadi AX plus B. Jadi seperti ini ya, masing-masing Y di sini kita ganti dengan AX plus B. AX plus B. Baru kita uraikan. Nah, ingat konsep daripada kuadrat. Nah, kalau kita punya A plus B pangkat 2 artinya apa? Betul, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini yang sering kali kita pakai. Ya, jadi kita terapkan nih di sini. Sekarang, jika ini sebagai nilai daripada A-nya, kita buat ini sebagai B-nya. Sekarang kita uraikan nilainya. Jadi, kita dapatkan ini satu bagian ya. Kalau satu bagian berarti semuanya dikuadratkan menjadi A kuadrat X kuadrat plus 2 kali AX kali B plus B kuadrat. Yang bagian ini kita SCTV-kan sehingga BAX ditambah B besar kali B kecil.
Setelah itu, setelah kita lakukan seperti ini, kita amati, kita kelompokkan. Kelompokkan yang seperti apa? Yang memiliki variabel X pangkat 2, kita gabungkan. Nah, kita gabungkan yang memiliki X pangkat 2. Kalau di sini punya X pangkat 2, punya X pangkat 2, ini ada angka 1 ya di sini, maka kalau kita gabungkan X pangkat 2-nya kita keluarkan, jadinya seperti apa? Selain itu, kemudian setelah X pangkat 2 kita gabungkan, siapa lagi yang kita gabungkan? Betul, yang mengandung variabel X siapa saja? Ada ini, kemudian ada AX ini, ada BAX. Nah, sama langkahnya, kita keluarkan nilai XX-nya di sini. Jadinya X-nya 2AB yang di dalam, kemudian A besar, dan AB atau BA di sini boleh dibolak-balik ya. Kemudian baru yang tidak memiliki variabel. Ada B pangkat 2, ada B kali B besar ini, kemudian plus C. Kita kelompokkan. Nah, kalau kita amati bentuk ini apa sih? Bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, konsep persamaan kuadrat. Jadi jangan sampai melupakan materi persamaan kuadrat pada materi kelas 10. Ini adalah konsep materi persamaan kuadrat. Di mana bagian yang ini adalah bagian A ya. Ini adalah bagian B, ini adalah bagian C. Coba kita uraikan. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika ada lingkaran yang memotong, maka memotong di dua buah titik, maka ada titik 2 di sini. Maka hubungannya dengan persamaan kuadrat tadi adalah D-nya lebih besar dari 0. D itu apa ya? Coba. Bagaimana kalau bentuknya menyinggung seperti ini? Kalau menyinggung hanya ketemu di satu buah titik. Artinya apa? D-nya yang sama dengan 0. Ingat ya, konsep daripada persamaan kuadrat. Tadi ada persamaan kuadrat yang sudah kita bentuk dari substitusi antara garis dan lingkaran. Nah, kemudian kalau tidak menyinggung artinya apa? D-nya lebih kecil dari 0. Nah, kalau persamaan kuadrat itu kan berbicara AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Untuk mencari nilai XX ini biasanya kalian menggunakan rumus seperti apa? Dengan pemfaktoran atau seperti apa ya? Nah, di mana X1,2 dibentuk dari kalau misalkan menggunakan rumus ABC, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini adalah rumus mencari akar-akar, di mana mencari titik-titik daripada nilai X. Artinya apa? Ketika dia memotong di dua buah titik, kondisinya seperti apa? Artinya dia memiliki dua buah nilai. Kalau memiliki dua buah nilai, berarti tergantung dari plus minus ini. Maka di sini kondisinya harus ada dua. Karena dua di sini, maka disinilah kita sebut sebagai D-nya harus lebih besar dari 0. Dan ketika di sini hanya ada satu buah kondisi, satu buah titik saja, artinya ini bagian ini harus 0. Maka kita di sini D-nya yang sama dengan 0. Sedangkan kalau tidak memotong atau tidak menyinggung, berarti nilai D-nya itu imajiner. Tidak mungkin ada. Maka D-nya di sini lebih kecil dari 0. Sehingga di sini D yaitu siapa? D adalah diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Coba kita lakukan latihan soal dari kasus hubungan garis dan lingkaran. Diberikan seperti ini, ada garis, tidak memotong lingkaran. Kemudian lingkaran persamaan lingkarannya ini, maka nilai K-nya berapa? Nah, yang kita lakukan mencari hubungan tadi apa? Mensubstitusikan.
yaitu mengganti salah satu variabel. Kalau di sini sudah Y sama dengan KX, maka kita ganti Y-nya menjadi KX. Nah, kasus ini kita uraikan gimana KX kuadrat. Nah, apalagi tadi yang selalu Bu Ain sering ingatkan bahwa kalau misalkan A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Terapkan lagi di bagian sini. Nah, jadinya ini KX kuadrat plus 2 kali KX plus 1. Ya kan? Kemudian bisa kita uraikan. Nah, kita dapatkan nilai bentuk seperti ini. Gabungkan nilai yang punya X pangkat 2, yang punya X, dan yang tidak punya X. Jadi digabungkan masing-masingnya. Kalau di sini X pangkat 2 gabung sama ini ya. Ini kan artinya K pangkat 2, X pangkat 2. Jadinya langkahnya sama dengan langkah tadi. Jadi kalian harus menggabungkan yang punya X pangkat 2 siapa. Kemudian yang punya X siapa saja digabungkan. Kemudian yang tidak punya X pangkat 2 dan yang tidak punya X digabungkan juga. Ingat, ruas sebelah sini harus sama dengan 0. Kalau ruas sama dengan 0, ini yang satu di sini sebenarnya udah habis ya. Maka tinggal 4. Kalau boleh pindah ruas sini boleh. Kondisi harus dibuat sama dengan 0. Kenapa? Karena kita membentuk dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, di sini inilah yang sebagai A, yang di sini sebagai B, dan yang di sini adalah sebagai C. Kata kunci dari kasus ini adalah kata-kata tidak memotong. Kalau tidak memotong artinya apa? Tidak menyinggung, tidak memotong, berarti nilai D-nya kurang dari 0. D tadi apa? Diskriminan. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Maka kita hubungkan di sini, kita masukkan nih. Nah, sekarang B kuadrat min 4AC ini harus lebih kecil dari 0. B-nya kita ganti dengan min 4 min 2K. Nah, kemudian min 4, A-nya kita ganti dengan 1 plus K pangkat 2, C-nya kita ganti dengan 4. Kalau diuraikan seperti ini, ingat konsep yang ini tadi ya, ini adalah penguraiannya. Kalau ini di SCTV kan, min 4, ini 4 kali min 4 jadinya 16 ya. 16 baru dikalikan 1, min 16, min 16 kali K pangkat 2, min 16 K pangkat 2. Gabungkan nih, sama dengan konsep yang tadi, menggabungkan X pangkat 2, X, dan yang konstantanya. Ini juga sama, K pangkat 2, sekarang variabelnya menjadi K. K pangkat 2 kita gabungkan dengan K pangkat 2. K-nya kita ini kan, kita gabungkan. Ada lagi enggak? Kalau enggak ada ya udah ini aja. 16 dikurangi 16, habis ya di sini ya. Maka tinggal min 12K pangkat 2 plus 16K. Boleh kalian bagi, kalian sederhanakan, tapi ingat kalau dibagi dengan tanda negatif, bilangan negatif, maka tandanya ini harus dibalik ya. Jadi harus hati-hati karena di sini kita berbicara tentang pertidaksamaan kuadrat. Atau kalian boleh keluarkan nih 4K-nya. Kalau buain di sini keluarkan 4K-nya. 4K dari mana? Ini kan bisa dibagi dengan 4 kan? Yang 16 juga bisa dibagi dengan 4. Jadi 4K-nya boleh keluar. Kalau kita SCTV-kan lagi di sini, kita nggak ngerubah soal. Maka di sini kita mendapatkan kondisi bahwa 4K itu sama dengan 0, min 3K plus 4 itu juga sama dengan 0. Tapi kita tidak berbicara tentang persamaan ya. Kita berbicara tentang pertidaksamaannya. Kalau pertidaksamaannya maka harus buat garis bilangan biar lebih mudah. Yaitu kalau lebih kecil seperti apa? Nah, kita dibantu antara 0 sama 4/3. Kita buat titik di sini 0 kemudian 4/3. Ingat pertidaksamaan kuadrat. Karena di sini K pangkat 2-nya itu min, maka diawali dari kata-kata min plus min.
Karena di sini lebih kecil, kasus ini lebih kecil, maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah yang tandanya negatif. Sehingga kesimpulannya apa? Angka atau nilai yang semakin ke sana, semakin kecil atau semakin besar? Kecil dong ya, berarti K-nya lebih kecil dari 0. Atau semakin ke sana nilainya semakin kecil atau semakin besar? Tuh, besar ya, berarti K-nya lebih besar dari 4/3. Nah, kita belajar lagi tentang kasus ini. Nah, di sini ada garis, kemudian ada persamaan lingkaran. Yang diminta karena dia memotong lingkaran, berarti kalau memotong berarti ada di 2 buah titik. Kita harus berhati-hati melihat kasus ini. Coba yang kita amati. Sekarang persamaan garisnya 2x plus y min 4 sama dengan 0. Persamaan di mana? Kalau di sini boleh buat x sama dengan, y sama dengan. Tergantung kondisi. Kalau kondisinya ini kan lebih mudah kalau kita pakai y sama dengan ya. Kalau pakai x sama dengan nanti ketemunya pecahan dong ya kan? Nah, buat aja y sama dengan kan. Buat y sama dengan 4 min 2x. Baru kita substitusikan ke persamaan lingkaran untuk x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 25. Kondisi ini artinya bahwa ada lingkaran, kemudian yang memotong di 2 buah titik. Titiknya namanya A, di mana P, Q, kemudian B, koordinatnya R, S. Yang diminta adalah P tambah R. Kalau kita amati, P tambah R ini apa ya? Nah, P ini kedudukannya siapa? R ini kedudukannya siapa? Itu yang kita amati. Nah, selanjutnya kita substitusikan dulu deh. Cari hubungannya dulu, karena dia memotong ya di sini. Nah, kita substitusikan. Substitusi daripada lingkaran dan garis. Nah, lingkaran dan garis kita masukkan nih. Y-nya kita ganti dengan 4 min 2x. Lagi-lagi kita pakai rumus yang tadi. A min B kuadrat. Ya kan? Jadi, A min B pangkat 2 sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, jadinya kita anggap 4 ini sebagai A, 2B-nya, 2X-nya ini sebagai B. Jadinya seperti ini. 4 pangkat 2 min 2 kali 4 kali 2X plus 2X pangkat 2. Sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita uraikan. Ada 16, ada 8 kali 2, 16. Ini semuanya dipangkatkan 4x pangkat 2 sama dengan 25. Kita kelompokkan. X pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2, kemudian angka digabung dengan angka yang ada di sini. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Coba sekali lagi. Tadi permasalahannya kita mau nyari P dan R. PR ini siapa ya di koordinat ini? X. Artinya apa? Kita mau nyari X aja. Maka kita boleh tuh memfaktorkan. Kalau nggak bisa memfaktorkan gimana Bu? Pakai rumus ABC. Dan yang lain-lainnya kalian bisa gunakan. Tapi karena kita mau mencari P plus R, di mana P plus R ini adalah X1 plus X2 dari persamaan kuadrat ini, yang paling mudah adalah kita mengingat tentang jumlah 2 akar persamaan kuadrat. Jadi akar-akar materi apa nih? Materi SMP kalau nggak salah ya. Jumlah 2 akar persamaan kuadrat. Pakai rumus min B per A. Dimana kalau ini kan A-nya kan berarti 5. B-nya kan berarti min 6. C-nya berarti min 9. Yang kita butuhkan B sama A saja. Berarti kita ganti B-nya adalah min 6. A-nya adalah 5. Min ketemu min di sini jadi plus 16 per 5. Kalau di optionnya menggunakan desimal, kita ubah dari desimal yaitu 3,2. Udah ya, jadi cari hubungannya. Apa, seperti apa yang harus materi-materi.
di materi kelas 10. Itu jangan sampai dilupakan. Nih, kasus yang terakhir deh. Agar hanya sebuah nilai X dan sebuah nilai Y yang memenuhi persamaan ini dengan Q-nya adalah positif, maka yang diminta nilai P-nya berapa? Cari dong, berarti kita nyari hubungannya dulu. Hubungan daripada ini apa kata kuncinya di sini? Hanya ada sebuah nilai X dan sebuah nilai Y. Artinya apa? Kalau hanya ada satu buah nilai X dan sebuah nilai Y, betul, ini artinya kata-katanya sama dengan kata-kata menyinggung. Karena hanya di satu buah titik. Menyinggung kan di satu buah titik ya. Nah, kalau menyinggung berarti artinya apa? Itu yang kita cari. Jadi, kata-kata ini artinya sama dengan menyinggung. Karena hanya ada sebuah titik X dan sebuah nilai daripada Y. Maka kita cari hubungan dulu antara garis dan lingkarannya. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Q kuadrat, di mana garisnya itu X plus Y sama dengan P. Boleh X sama dengan atau Y sama dengan, boleh. Bu Ain di sini menggunakan Y sama dengan saja. Y sama dengan P min X. Kita ganti. Y-nya menjadi P min X. Nah, lagi-lagi P kuadrat berarti A min B tadi ya. Berarti P kuadrat min 2 kali PX plus X pangkat 2. Apa yang kita lakukan setelah ini? Kelompokkan dong yang punya X pangkat 2 menjadi 2X pangkat 2. Yang ini dikelompokkan yang punya variabel X-nya. Yang nggak punya digabungkan. Pokoknya di sini harus sama dengan 0. Agar kita bisa mendeteksi nilai daripada persamaan kuadratnya. Nah, di sini yang menjadi A adalah 2. Yang menjadi B adalah min 2P. Yang jadi C adalah P kuadrat min Q kuadrat. Ini adalah C-nya. Dari kata-kata di sini tadi, karena menyinggung, maka artinya D-nya sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0, bagaimana yang kita lakukan di sini? D, B kuadrat min 4AC ya. Berarti kita mengubah nih. B-nya kita ganti menjadi min 2P. 4, A-nya kita ganti 2. C-nya P kuadrat min Q kuadrat. Kita uraikan saja. Ini kan dikuadratkan. Berarti min 2 pangkat 2, 4 ya. P pangkat 2. Ini 8. 8 kali P pangkat 2. 8 kali min jadinya plus ya. Nah, kita gabungkan yang punya P pangkat 2 sama P pangkat 2 di sini kita gabungin. Nah, kalau bisa disederhanakan karena ini ada sama dengannya juga boleh karena ini bentuknya persamaan ya. Jadi lebih mudah kalau kita sederhanakan. Poin di sini bagi dengan min 4. Kalau dibagi dengan min 4 berarti 8 dibagi min 4 jadinya min 2 ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencari P? Kalau Bu Ain di sini mengarahkan, jadi melakukan manipulasi dengan cara kita punya modal A min sebentar. Bu Ain sering menuliskan ini, yaitu yang mana ya? Yang A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Jadi dikondisikan seperti itu. A kuadrat min, karena di sini sudah min ya. Ini anggapannya adalah P-nya ini anggapannya A, kemudian ini kita kondisikan agar menjadi B kuadrat. Q-nya masih dikuadratkan, tapi 2-nya masih belum kuadrat. Biar tanpa merubah soal dan tetap dikuadratkan, maka 2 ini Bu Ain ganti menjadi akar 2. Jadi kalau dikuadratkan dia menjadi 2 ya. Q-nya menjadi 2. Maka ini menjadi sama kayak gini. A pangkat 2. Ini min, ini kondisi ini adalah B pangkat 2. Kalau udah kayak gini lebih mudah. Jadi A min B kali A plus B. A min B, A plus B. Jadinya kondisinya kan sudah ini diatur.
Sudah deh, selesai. Yang diminta adalah nilai P. Kita buat P sama dengan siapa? Ini dibuat sama dengan 0, maka karena ini sama dengan 0, maka P-nya sama dengan akar 2 Ki. Atau ini yang sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan min akar 2 Ki. Mudah kan? Gagal itu biasa. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Lakukan evaluasi, bangkit. Jika gagal, bangkit lagi. Sampai jumpa.